kasih ini sebagai pengikat. Kasih ini yang mempersatukan. Yang berbeda ini nih. Menjadi satu. Akhirnya kita bisa berjalan bersama. Dalam satu kesatuan. Nah. Kalau ikatan sudah terbentuk. Maka ikatan itu akan menyempurnakan. Dalam sebuah hubungan. Dari kata aslinya, dari bahasa dasarnya. Itu artinya begini. Perfect unity. Kesatuan yang sempurna. Itu akan tercipta. Kita bisa unity. Kita bisa satu. Karena apa? Ada kasih sebagai dasar. Nah, kasih kan tidak bisa dicomot dari tempat lain. Cuma kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita mempraktekkan kasih, kita mengenakan ini, itu menjadikan kita menjadi orang yang penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Itu pasti akan terjadi untuk kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, ada baik, ada luar biasa. Yang pasti kita semua aman dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan baik. Nah, kita masih ada dalam tema yang sama. Karena Bapak Gembala masih memutuskan untuk kita bahas satu tema ini. Kesatuan. Nah, saudara, untuk berjalan dalam kesatuan, ini perlu harga yang harus dibayar. Bukan kita dengar khotbah, lalu simsalabim, lalu kita bilang amin, kita berespon, kita baca firman, lalu kita jadi satu. Belum tentu. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita mendapatkan kesatuan itu. Kita sudah banyak mendengar khotbah tentang kesatuan dari mimbar. Dan kita bukan baru mau berjalan dalam kesatuan. Tetapi kita sedang atau sementara terjadi. Bahkan berjalan di dalam kesatuan. Dan saya percaya Tuhan sedang buat itu di dalam tubuh Kristus. Saya mendengar, saya menonton, saya melihat. Bahkan saya juga mengalami kuasa dari kesatuan. Keluarga-keluarga dipulihkan waktu mereka memilih hidup. Ikuti apa yang Tuhan bilang. Ikuti firman Tuhan. Apa yang diajarkan dari tempat ini. Shalom buat saudara-saudara yang online. Hampir lupa lah ya. Puji Tuhan ada kode. Siap. Haleluya. Nah saudara. Tuhan yang menghendaki untuk tubuh Kristus itu satu. Jadi kalau Tuhan yang mau, itu tidak ada yang tidak mungkin. Itu pasti mungkin terjadi. Itu bisa terjadi. Nah, saudara, kesatuan itu merupakan proses. Itu merupakan proses. Hari ini saya dengan Pak Olop, kami berdamai, kami hidup satu, kami sepakat dalam banyak hal. Tapi belum tentu bulan depan. Ada proses yang membuat kami bergesekan. Ada proses yang membuat kami harus saling rendah hati untuk terima satu dengan yang lain. Tapi itu proses. Dan di dalam proses kesatuan itu diperlukan komitmen. Saya tidak mungkin buang Olop. Saya tidak mungkin bombe dia. Sedang. Saya tidak mungkin musuhi dia. Karena kita ada punya komitmen. Sebagai tubuh Kristus tetap harus diusahakan. Nah saudara, ini perlu dikejar. Dan perlu dihidupi. Jemaat Rock Ambon
sebagai tubuh Kristus kita bisa bersatu. Dari 5.000 orang 10 saja. Jemaat GBI Rock Ambon kita bisa hidup bersatu. Puji Tuhan. Nah, saudara, Kolose 3 ayat 14 dan 15 mengatakan begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Dan pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Saya kasih judul khotbah hari ini, kasih sebagai fondasi kesatuan. Kasih sebagai fondasi kesatuan. Nah saudara, ayat 14 dimulai dengan dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Poin yang pertama, mengenakan kasih. Nah, sebentar kita akan baca dari ayat 12 dan ayat 14. Di situ kata mengenakan, kenakanlah diulang 2 kali. Artinya ini penting. Ini sifatnya urgent. Artinya ini hal yang sangat penting dan merupakan sebuah keharusan yang mendesak. Untuk apa? Kita kerjakan. Nah, mengenakan dalam terjemahan aslinya punya pengertian begini. Sebuah perintah untuk melakukan tindakan memakai. Artinya begini, seperti kita memakai baju, demikianlah pengertian tentang kenakanlah. Seperti kita memakai baju, demikian pengertian kenakanlah. Artinya pakai baju gak sukar. Bisa dilakukan oleh semua orang. Amin. Bilang amin dulu kak. Saudaramu. Pak Hengki, sedap. Salam. Wih, asik juga selalu lihat saudara muka. Sedap. Puji Tuhan. Nah, saudara, mungkin Anda bertanya, Bapak, mengenakan kasih itu bagaimana? Pakai kasih itu bagaimana? Kalau semudah pakai pakaian seperti yang Paulus bilang, itu bagaimana? Kita maju di ayat 12 dan 13. Nah, ini menjabarkan tentang apa itu tindakan kasih yang nyata. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Nah saudara, kasih itu adalah tindakan. Bukan cuma sekedar perkataan. Kalau cuma sekedar perkataan, kita jago untuk bilang. Kita jago untuk mengucapkannya. Kita jago untuk mengajarkan untuk orang lain. Tetapi kasih itu perlu tindakan. Dan itu perlu dirasakan. Itu perlu terlihat buahnya. Nah itu dimulai dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Saudara, kenakan kasih artinya begini. Anda dan saya
menjadikan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan itu sebagai pakaiannya kita. Sebagai tindakan alamiah kita. Sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup. Haleluya. Nah, itu mulai dari rumah. Jangan dimulai di pelayanan. Di pelayanan kita bisa kamuflase. Dan orang paling jago untuk kamuflase di pelayanan. Waktu pakai jas, oh mamai, pendeta ini boleh. Cakep. Cakep. Gitu tak? Tapi di rumah anaknya bilang begini, papa meleset semua. Gitu. Bagaimana dengan Anda yang melayani? Bagaimana yang kita sebagai tubuh Kristus? Mari baca sama-sama. Jadikan belas kasihan, kemurahan. Baca sama-sama Bapak Ibu. Ulang-ulang dari 1, 2, 3. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Itu sebagai pakaiannya kita. Apakah memang Joji sabar di rumah? Apakah memang Joji penuh belas kasihan di rumah? Atau waktu istri salah, Joji palungku juga. Tahu pelungku? Untuk yang online itu pukul. Nah, apakah Joji didapati di rumah? Joji punya kemurahan. Apakah didapati di rumah? Joji punya kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, bisa mengampuni. Nah, itu perlu hadir di rumah. Nah, saudara, kesatuan itu butuh usaha. Itu butuh kemauan. Tindakan untuk menghidupi firman Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa paksa untuk kita pakai pakaian ini. Ibu Yoti selalu nasihati ketong. Bilang begini, ingat, kamu tidak bisa paksa orang untuk hidupi firman. Tapi kamu mesti yang nomor 1 bikin. Supaya itu jadi teladan untuk orang. Kita tidak bisa paksa. Even istri pun. Anak-anak. Kita nggak bisa paksa. Untuk mereka pakai pakaian ini. Untuk mereka jadi lemah lembut. Nggak bisa. Perlu keputusan dari diri kita sendiri. Untuk kita mau menjadi orang yang punya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Nah, saudara, belas kasihan itu adalah kedalaman emosi atau kepekaan dan simpati yang tulus terhadap mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan secara fisik maupun emosional. Saudara, belas kasihan ini adalah sifatnya Tuhan. Ini sifatnya Tuhan. Saudara, waktu saya dan istri menikah, awal-awal konflik. Kenapa? Istriku 1 tingkat di bawah Tuhan Yesus. Jangan coba-coba orang datang cerita susahnya buat dia. Itu apa saja dia punya langsung dia kasih. Makanya sekarang susah untuk kita bisnis. Karena dia penuh dengan belas kasihan. Kalau orang bilang susah bisa bayar, sudah. Sudah. Tuhan Yesus berkati. Aduh. Saudara, buat saya yang melayani, nggak gampang. Hidupku dulu tak begini. Nggak gampang. Saya harus lewati proses. Apalagi ini biasa bilang begini, Joji, Bapak saja
punya anak satu-satunya. Dia kasih untuk dunia. Sedap. Kenapa barangnya kita tidak berani kasih untuk orang? Ya sabar dulu. Katong punya baru satu. Katong nikmati akang dulu baik-baik kan. Konflik kan sering terjadi begini kan. Karena tidak ada kesepakatan. Tidak ada pembicaraan. Lalu tiba-tiba dibikin. Puji Tuhan yang tersenyum. Bakunganga nih mengerti. Nah saudara. Sekarang untuk menolong orang. Padahal kita tahu sifatnya Tuhan penuh belas kasihan. Lihat teman susah, cuek saya. Lihat orang lain susah, cuek. Padahal bilang, saya ini ada dalam kerajaan Allah. Paulus menasihati kita, ayo pakai. Pakai pakaian ini. Kedua, kemurahan. Ini adalah sikap kebaikan yang berkualitas tinggi. Suatu kebaikan hati untuk mengambil inisiatif, untuk meresponi kebutuhan orang lain. Dengan murah hati. Bentuknya bisa macam-macam. Memberi senyum. Saudara senyum. Ini saudara lagi praktek kemurahan. Kata-kata yang ramah. Menawarkan bantuan. Nah orang Ambon kan tak bola balik. Jangan senyum. Pasang wibawa. Itu semakin alih wibawa. Muka sangar katanya wibawa. Ini yang Pak Gereja bilang ini filsafat tambah sulam. Lah akan masuk di gereja lain. Masuk gereja. Lah tiba-tiba. Sudah. Alkitab bilang lain atau bikin lain. Saudara. Nah saudara. Kemurahan. Itu kebaikan yang berkualitas tinggi. Senyum hari-hari ini mahal. Orang senyum masih dibilang ini, ada maunya. Padahal kita lagi praktek firman. Senyum banyak nih. Mau lah ini. Ini ada maksud. Ketiga, kerendahan hati. Ini kualitas penyerahan diri secara sukarela dan tidak mementingkan diri sendiri. Kerendahan hati adalah lawan dari arogan, kebanggaan terhadap diri sendiri, punya pride, harga diri. Rendah hati adalah lawan dari sikap mementingkan diri sendiri. Saudara Yesus melakukan ini. Sebagai manusia dia merendahkan dirinya. Taat untuk Bapaknya sampai mati. Mati di kayu salib. Dia taat untuk Bapaknya. Nah saudara, kalau kita bilang kita murid Kristus, kita bilang kita punya roh Kristus. Artinya pakaian ini, itu adalah pakaiannya kita. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, kelemah lembutan. Ini adalah kekuatan, pertimbangan untuk rela melepaskan haknya demi kepentingan orang lain. Atau mampu memahami kelemahan orang lain. Ini adalah kualitas yang diteladangkan oleh Yesus. Nah, kelemah lembutan bukan budaya satu suku. Kelemah lembutan untuk satu suku. Orang Ambon yang bisa lemah lembut. Tetap bisa. Karena ini adalah nilai kerajaan Allah. Dulu saya kasar. Pak Riko, selama berapa dia? Oh, kenapa aku pukul? Karena kasar kan. Bisa tersinggung tiba-tiba. Orang tanya, Pak, ali suara sakit kak? Joji ali suara sakit kak? Kurang ajar nih. Suaranya seperti ini. Tidak ada kelemah lembutan. Makanya jadi garong.
Tapi untung Tuhan paling baik. Joji disayang Tuhan. Kasih, aduh, hilang masa depan. Madesu, masa depan suram. Nah, saudara ingat apa yang Pak John khotbahkan. Level pertumbuhan setiap orang tidak sama. Kita perlu terima orang lain waktu level kita sudah di atas. Kita perlu mengerti orang lain waktu level kita sudah bisa mengampuni. Tapi tolong yang belum mengampuni, jangan juga pamalas kan. Lalu bilang, pusing, Ali mesti mengerti beta. Mengerti terus. Level pertumbuhan kita berbeda. Tapi kita mesti push dirinya kita. Untuk kita masuk dalam apa yang Tuhan mau. Sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak-anak. Ini mesti dipraktekkan. Saudara, kami ngobrol. Kami bina beberapa anak muda. Mereka sangat tertolak di rumah. Kalau ngobrol dengan mereka, kenapa? Papa paling kasar. Papa dan mama di rumah bakalai, baku maki. Padahal melayani. Ada yang tertawa? Nah, saudara, anak-anak jadi bingung. Mereka mau teladani yang mana? Jangan heran kalau tiba-tiba mereka kehilangan dari tangan saudara karena pergaulan. Karena mereka tidak temukan itu di rumah. Yang mereka dapati di rumah cuma makian terus. Kata hujatan terus. Tidak ada kelemah lembutan yang mereka terima. Yang mereka lihat di rumah. Kadang kalau duduk ngobrol dengan mereka ini. Kayak aduh. Saya bersyukur. Saya juga baru tahu. Bahwa saya ini fatherless. Tapi bukan berarti saya salahkan beta papa terus. Enggak lah. Saya punya papa cukup sangat baik. Dan dia sayang Joji. Cuma dia tingkat sayangnya sampai di situ. Dia tidak mengerti sampai sekarang. Seperti apa yang Joji belajar. Itu. Terus kita mau terus salahkan orang tua. Enggak bisa juga. Orang tua perlu belajar juga kan. Kelemah lembutan perlu dirasakan di rumah. Ada penerimaan, ada kasih sayang. Bisa semua. Salah pun tetap kelemah lembutan itu ada terjadi di rumah. Gak mudah. Tidak mudah. Waktu anak-anak berhasil, wih mantap. Tapi waktu mereka gagal, kita mesti kasih space hati untuk mereka. Berikut kesabaran. Kesabaran ini ketenangan emosional dalam menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan. Ini adalah kapasitas seseorang untuk menahan diri dalam menghadapi hal-hal yang bersifat provokatif. Orang yang sabar mampu bertahan dengan orang-orang yang kadang sangat menjengkelkan. Karena kalau berdoa saya bilang, Tuhan, di sini perlu Tuhan balas. Kita tahu caranya balas. Saya tahu bagaimana caranya balas ini orang. Tapi apa yang mau dia expose keluar? Joji sebagai anak Tuhan atau Joji yang terus tetap tidak sabaran? Nanti pukul apa lah pukul orang nih kak? Enggak begitu kan. Itu. Saya akui dulu hidupku dulu tak begini. Enggak. Tapi bagaimana saya harus latih ini? Enggak enak. Saudara, orang yang sabar mungkin memiliki kesempatan dan alasan untuk membalas. Tetapi mereka memilih untuk bersabar.
Seberapa besarkah kita dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan rekan satu tim dalam pelayanan. Seberapa besar kesabaran kita? Keenam, pengampunan. Nah, ini memakai akar kata yang sama dengan kasih karunia. Artinya memaafkan, mengampuni dengan cuma-cuma. Karena kita telah terlebih dahulu diampuni secara cuma-cuma oleh anugerah. Karena saya sudah terima diampuni, saya sangat mengerti dan saya sangat tahu rasanya diampuni. Saya juga bisa lakukan itu untuk orang lain. Karena saya mengerti tentang diampuni, saya juga bisa mengerti untuk mengampuni orang lain. Nah saudara, ini semua adalah buah-buah roh. Ini adalah tindakan kasih yang dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tidak bisa tergantikan, saudara. Tidak bisa tergantikan dengan kesibukan. Tidak bisa tergantikan dengan apapun. Hubungan dengan Tuhan itu harga mati. Tetap harus punya waktu dengan Dia. 24 jam boleh kalau Anda bisa atur. Anda di mobil, di motor, yang penting jangan tabrak saya. Jangan sampai saudara tutup mata lah, pup. Hei, padahal kita ada hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, karena kita punya Tuhan, kasih, ayat 14 bilang, kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kata pengikat itu dari kata dasar suntesmos. Itu adalah sebuah penghubung dua kubu yang berbeda menjadi satu, sinergi. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan sebuah sendi yang menyatukan, menghubungkan dan mengikat tulang dengan tulang sehingga keduanya menjadi sinergi untuk bergerak bersama. Tadi saya bilang, saya suka waktu Bu Riz menerangkan tentang sesuatu. Orang ini pintar. Pintar. Suka. Berarti suka. Kalau bikin begini poin. Mantap ya. Itu. Tapi habis itu apa kalau ada proses terus beta begini, soalnya. Bu Riz juga kadang mengakui bahwa Joji punya keunggulan. Karena apa? Kita sinergi, kita punya energi. Kita punya kelebihan, kita punya gifting masing-masing. Nah, kasih ini sebagai pengikat. Kasih ini yang mempersatukan, yang berbeda ini nih, menjadi satu. Akhirnya kita bisa berjalan bersama dalam satu kesatuan. Nah, kalau ikatan sudah terbentuk, maka ikatan itu akan menyempurnakan dalam sebuah hubungan. Dari kata aslinya, dari bahasa dasarnya, itu artinya begini, perfect unity. Kesatuan yang sempurna. Itu akan tercipta. Kita bisa unity, kita bisa satu. Karena apa? Ada kasih sebagai dasar. Nah, kasih kan tidak bisa dicomot dari tempat lain. Cuma kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita mempraktekkan kasih, kita mengenakan ini, itu menjadikan kita menjadi orang yang penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Itu pasti akan terjadi untuk kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Kasih itu menjadi pengikat dan yang mempersatukan kita. Efesus 2 ayat 14 dan 16. Ayat 14, karena dialah
damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, Yesus sudah melenyapkan perseteruan. Perselisihan, semua permusuhan, Yesus sudah selesaikan. Di mana? Di kayu salib. Minggu lalu kita belajar kan sama-sama. Maukah engkau sembuh? Maukah Anda sembuh? Anugerah itu datang buat kita. Kapan anugerah itu datang? Setiap hari. Setiap pagi rahmatnya selalu baru datang buat kita. Dia menawarkan untuk kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau lemah lembut? Maukah engkau sabar? Maukah engkau murah hati? Maukah engkau mengalami Tuhan? Anugerah itu datang setiap hari untuk kita. Cuma tetap keputusannya di kita kan. Keputusannya di orang lumpuh itu. Dia mau terima Yesusnya enggak? Dia mau terima anugerah ini atau tidak? Nah, sama dengan kita. Anugerah telah disediakan untuk kita. Dan Yesus sudah buat itu. Di kayu salib. Dan itu dia membuat selalu baru anugerahnya. Nah, saudara, ingat baik. Hidup kita, pernikahan kita, pertemanan, persahabatan kita, pelayanan kita, itu bukan kompetisi. Itu bukan tentang kompetisi. Itu bukan tentang siapa yang lebih baik. Itu bukan tentang nama siapa yang dipuji. Oh, bukan tentang siapa yang lebih hebat. Bukan tentang siapa yang lebih dominan. Tetapi sebagai tubuh Kristus, ini tentang kesatuan yang sempurna. Ada sinergi di situ. Dan pengikatnya kasih. Kasih. Yesus bilang, siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi kita bukan melayani untuk cari nama, untuk dapat nama, untuk dapat diakui. No. Yesus sudah kasih tahu, kamu terbesar waktu kamu jadi hamba. Kamu terbesar waktu kamu jadi pelayan. Jadi tidak perlu pengakuan lagi. Tuhan sudah kasih kita identitas. Kamu terbesar. Terbesar waktu kita melayani. Nah, saudara, kita sudah belajar apa yang Pak Gembala terangkan. Ada rahasia di balik kesatuan yang sempurna. Yaitu apa? Sepakat. Dua orang sepakat dalam bumi ini saja. Jadi, saya nggak bisa pilih dong. Jadi, dua orang sepakat. Ingat, Tuhan Yesus bilang, dua orang sepakat, minta apa saja, kamu bisa dapat. Kemarin saya duduk sama Jillian ngomong begini, iya. Saudara, apa yang bikin mata Tuhan lihat ke bumi? Karena ada kesatuan. Waktu orang di bumi mau bikin menara Babel, mereka sepakat. Mereka sepakat loh. Dan itu menarik perhatian surga. Itu menarik perhatian Tuhan. Untuk lihat. Nah, untuk yang negatif saja, Tuhan kasih perhatian. Apalagi untuk yang positif. Apalagi untuk firman yang kita hidupi di dalam kesepakatan. Saudara akan nikmati terobosan demi terobosan. Mazmur 133 bilang, berkat akan diperintahkan. Karena apa? Ada kesatuan.
Nah ini kan perlu dijaga di rumah. Kita amin. Oh iya. Ekspedisi sekarang tidak salah alamat. Berkat Tuhan pun juga tidak pernah salah alamat. Amin. Amin kurang yakin. Tuhan pasti. Dia pasti. Cuma kita mau tidak. Untuk mengalaminya. Nah saudara. Jadi kalau kita mengenakan kasih. Seperti mengenakan pakaian. Menjadikan kasih sebagai gaya hidup. Maka kemanapun kita pergi. Kita menjadi pembawa damai. Orang tidak akan bilang begini. Oh, laki-laki ini laki-laki ruk-ruk. Ruk-ruk sudah datang. Ruk-ruk. Orang ini emosian maksudnya. Tukang marah-marah. No. Tapi waktu kita belajar pakai ini. Lemah lembut. Pakai. Belajar. Gak enak. Tapi tetap kita berkokoh. Tuhan ini pasti jadi. Kita akan menjadi pembawa damai. Hal yang kedua. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, kata memerintah menggunakan istilah yang dipakai sebagai seorang wasit. Itu katanya barbeito. Artinya begini, menjadi penengah, memimpin, mengendalikan, menjadi penentu, memegang kekuasaan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, di dalam hatimu maksudnya bagaimana? Di dalam proses berpikirmu. Di dalam proses keputusan-keputusan yang Anda buat. Jadi secara sederhana dibilang begini. Biarlah damai sejahtera yang diberikan Kristus bertindak sebagai penengah. Biarlah damai sejahtera memimpin dan mengendalikan hatimu. Damai sejahtera memegang kekuasaan di dalam keputusan-keputusan yang kamu buat. Dalam pilihan-pilihan hidupmu. Dalam menyelesaikan konflikmu. Dan dalam komitmenmu. Kadang saya juga bilang, Tuhan, saya sudah memperkatakan firman ini. Tapi akan belum jadi lagi. Joji sabar. Tapi kadang, nah kadang mesti duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dan tunggu damai sejahtera ini akan mengalir. Damai sejahtera ini akan datang buat kita. Ini yang membuktikan bahwa firman itu tidak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dia masih bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Waktu apa? Kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Damai sejahtera Kristus bisa mengubah sikap hati kita yang keras. Damai sejahtera Kristus bisa menyembuhkan sakit hati kita berpuluh-puluh tahun sekalipun. Damai sejahtera Kristus sanggup untuk menyembuhkan. Pak beta paling benci dan beta papa. Papa di mana? Sumati. Benci dipelihara. Yang sakit kan Ale, papa sudah habis tuh. Tapi Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Damai sejahtera Kristus tersedia untuk kita. Nah saudara, damai sejahtera itu lebih dari sekedar tidak adanya konflik. Tetapi memang itu adalah satu kesatuan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kita.
Jadi ketika ada konflik, kita perlu untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita perlu menyerahkan diri kita untuk Tuhan. Tuhan, tolong beta nih. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, biarkan damai sejahtera Allah menguasai kita. Biarkan damai sejahtera Allah itu menjadi belief system di dalam kita. Bagian kita cuma bilang, Tuhan, damai sejahtera penuh dalamku. Dan kita berserah untuk Dia. Dia akan melakukan waktu kita haus dan lapar. Tuhan paling kenal hatinya kita kan. Orang mungkin cuma lihat mulutnya kita. Tapi Tuhan sangat kenal hatinya kita. Dia sangat tahu. Nah, biarkan damai sejahtera mengalahkan ego, mengalahkan kepentingan, mengalahkan kekasaran, mematahkan kesombongan. Biarkan damai sejahtera yang menguasai kehidupan kita. Kolose 3 ayat 15. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu. Sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh. Tuhan panggil kita semua untuk jadi satu. Kita berbeda gifting. Kita berbeda karunia-karunia. Tapi Tuhan memanggil kita menjadi satu tubuh. Dan nama Tuhan hendak dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini adalah panggilan ilahi untuk bersatu sebagai umat pilihan Allah. Dan kita bisa bersyukur di dalamnya. Haleluya. Saya selesai kok. Mari teman-teman present worship. Saudara, coba cek sebentar. Apakah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, itu ada di dalam hatinya Joji tidak? Itu ada dalam hatinya saya tidak? Saya bilang saya anak Tuhan. Damai sejahtera Kristus disediakan untuk kita. Bagus banget khotbah minggu lalu. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau mengalami damai sejahtera? Maukah engkau mengalami belas kasihan? Maukah engkau mengalami kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan? Maukah engkau mengalami bahwa ini menjadi pakaianmu? Pilihannya ada di Bapak Ibu. Apakah saya mau untuk membiarkan damai sejahtera memimpin dan mengendalikan hati saya atau tidak? Saudara, kemuliaan Allah ada padamu. Tuhan pulihkan kita. Untuk apa? Kemuliaannya itu dikembalikan untuk kita. Artinya begini, kualitas kehidupan Kristus itu terinstal di dalam kamu.
Orang lihat Anda, orang bisa lihat Yesus.